Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Drag and Drop. Hari ini, di video kali ini kita akan membahas tentang menentukan hosting, jenis-jenisnya, kemudian macam-macam server dan lain sebagainya untuk teman-teman tahu. Nah, untuk yang pertama, coba kita lihat di sini. Untuk yang pertama, kenapa kita membutuhkan server? Jadi kita coba bikin ini ya, bikin sketsanya. Kenapa kita butuh server? Server itu untuk apa? Jadi begini teman-teman. Ini sedikit ini ya. Kita coba sedikit berikan gambaran. Jadi website itu terdiri dari beberapa komponen lah sebetulnya. Yang sangat penting sehingga dia bisa diakses ya. Kita anggap ini sebuah website, gitu ya. Kita kasih tulisan di sini. Website. Jadi ini website teman-teman semua ya. Ini website teman-teman semua di sini. Ini website. Nah, kemudian ada lagi yang tidak kalah penting, yaitu kita taruh sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Oke, sebelah sini. Sebelah sini. Ini kita kasih nama server. Kita kasih nama server di sini. Kita besarkan tulisannya. Nah, ini ya. Kemudian yang dibutuhkan satu lagi adalah apa? Nama domain. Nah, nama domain di sini. Nah, gini teman-teman, jadi ini nama domain, server dan website. Ini 3 komponen yang kita butuhkan. Kenapa 3 komponen ini? Jadi begini, nama domain adalah sebagai nama dari website kita yang akan muncul. Kebalik. Gini ya. Nah, kemudian data-data website itu disimpan dalam sebuah server. Gini. Dari sini. Nah, apa saja yang disimpan di server? Banyak. Ada konten. Konten itu ada konten. Konten itu termasuk apa ya? Konten itu termasuk tulisan, gambar, kemudian video, audio, itu disimpan di dalam server. Sehingga ketika dipanggil nanti akan muncul di sini. Nah, apalagi kira-kira yang ditaruh di server? Ada database. Ada database, taruh di server sini. Database. Banyak ya. Ada database. Ada lagi apa? Script. Ada lagi banyak sekali ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang website. Jadi website itu tidak bisa hidup secara sendiri. Dia butuh hard disk. Nah, hard disknya itu adalah server. Server ini sebagai hard disk, sebagai yang menampung seluruh data-data yang akan tampil di website. Disimpan di sini, kemudian websitenya itu harus punya namanya domain. Nah, domain sudah kita bahas kemarin ya. Dia sebuah nama inisial dari satu website. Baik, terima kasih ya. Kita lanjut ke bagaimana cara menentukan hosting. Nah, begini teman-teman, hosting itu atau server ya, hosting itu adalah salah satu komponen yang utama. Kita harus jeli, kita harus paham tentang hosting. Tetapi di luar sana banyak sekali yang jual. Teman-teman bisa cek di provider atau di Google aja, di googling jual hosting gitu. Nah, tapi kita harus paham dulu tentang macam-macamnya. Tentang macam-macam hosting ya. Hosting dan macam-macam hosting dan mungkin macam-macam hosting dan sistem operasinya mungkin ya. Sistem operasinya mungkin. Operasinya.
Coba kita bedah sedikit. Sebetulnya macam-macam hosting itu banyak sekali, sangat banyak sekali macam-macam hosting itu. Salah satunya macam-macamnya adalah itu jenis hosting gitu ya, biar lebih mudah, biar gampang. Jenis hosting gini ya, kita bisa klasifikasikan dari yang paling rendah. Biasanya kita sebut atau yang populer itu namanya, ada yang namanya share hosting ya. Teman-teman pasti sering itu share hosting namanya ya, shared hosting. Ini hosting yang paling bukan paling rendah, tipenya paling di bawah. Nah, share hosting itu adalah istilah ya teman-teman ya, istilah dari sebuah share hosting ya, istilah dari sebuah server yang saat ini banyak sekali digunakan dan itu murah kok, nggak terlalu mahal. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya teman-teman ada istilah VPS. Ini tingkatannya ya. VPS itu adalah tingkatan dari apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? VPS itu adalah tingkatan dari tingkatan dari hosting yang namanya virtual private server hosting. Virtual private, keunggulannya juga sangat banyak. Kalau share hosting ini satu website, satu server, tapi digunakan untuk beberapa website gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, banyak sekali website karena satu hosting. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau VPS itu virtual private, jadi seakan-akan itu website, itu server punya kita sendiri gitu. Tapi sebetulnya tidak. Tapi banyak kelebihan dan kekurangannya juga. Nanti akan kita jelasin satu-satu ya. Nah, ada lagi yang sekarang lagi populer itu WordPress hosting. WordPress hosting ini juga sangat populer saat ini karena sebagian besar orang menggunakan WordPress ya. Jadi bisa kita taruh lah tingkatannya mungkin di atas share hosting atau di atas VPS ya. Karena kalau buat khusus WordPress sangat direkomendasikan. Nah, untuk selanjutnya itu ada namanya dedicated. Kalau teman-teman ini teman-teman paham itu dedicated. Ada namanya dedicated. Nah, dedicated ini adalah satu hosting penuh milik kita. Jadi kita bisa custom, kita bisa buat hostingnya, buat servernya melalui provider gitu kan. Nah, teman-teman bisa buat dedicated ini top banget lah, karena dia milik kita sendiri dan satu CPU penuh itu milik kita. Ada lagi sekarang yang lagi populer banget, sangat populer, dan mungkin teman-teman juga tahu, itu namanya cloud hosting. Cloud hosting ini keren karena kenapa disebut cloud hosting? Karena dia mempunyai server di beberapa negara gitu. Jadi dia aksesnya akan lebih cepat kalau menggunakan cloud hosting. Tetapi ya, kalau kita sarankan untuk teman-teman memilih hosting, gunakan hosting yang paling rendah dulu. Share hosting. Kenapa begitu? Karena share hosting adalah hosting yang paling rendah. Jadi setelah nanti bertambah harddisknya lebih banyak, kemudian visitornya meningkat, baru di-upgrade secara berlahan. Nah, tipsnya cara yang lebih murah. Ini lebih murah dan lebih gampang lah. Nah, ada satu lagi yang perlu kita bahas. Kalau sistem operasinya pakai apa? Yang populer itu sekarang Linux, ada yang pakai Linux. Ada juga yang Windows. Ini teman-teman bisa pilih aja. Tapi kita sarankan dua ini ya, Linux atau Windows ya. Linux atau Windows. Jadi teman-teman nanti ditanyakan ke pihak hostingnya, kira-kira pakai apa? Linux atau pakai Windows. Nah, nanti teman-teman coba ditanyain aja. Itu gampang sekali. Nah, jadi tadi kita ulangi, jenis hosting itu ada share hosting, VPS, WordPress, ada dedicated, ada cloud hosting. Sebetulnya ada lagi satu, cuman itu nitip aja.
nitip hosting lah bahasanya, nitip server lah ke mereka yang manage. Itu ada lagi namanya colocation. Colocation itu masih di bawahnya dedicated ya. Jadi posisinya ada di antara WordPress ya Mas ini. Menurut kita tuh ada di sini. Nah, oke. Bagaimana tips cara memilih hosting? Nah, ini penting nih. Tips memilih hosting. 1. Teman-teman tanya, hostingnya pakai SSD atau enggak? Kenapa kita harus tanya hostingnya pakai SSD atau enggak? Karena SSD saat ini sangat berpengaruh kepada kecepatan akses website kita. SSD. Tanya SSD-nya berapa? Karena penting sekali itu. Jika website kita, server kita menggunakan SSD, maka seperti teman-teman ketahui di laptop dan PC kita ya, ketika kita pakai SSD maka kecepatan aksesnya jauh lebih bertambah, kencang banget kalau pakai SSD. Nah, yang kedua, kalau masalah harga, saya rasa harga tidak ada masalah, karena ya hosting satu dengan hosting yang lain paling selisihnya 5.000 10.000, tidak terlalu signifikan lah. Tapi yang teman-teman harus pahami adalah tentang fiturnya, apa yang diberikan dari hosting yang segitu besarnya, dari itu dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, teman-teman harus paham tentang berapa besar disk space-nya. Memorinya sanggup menampung berapa giga. Jadi ada yang 1 giga 25.000 per bulan, ada yang 3 giga 35.000 per bulan. Itu ya. Nah, kemudian ada juga yang teman-teman harus perhatikan adalah posisi servernya. Nomor 3 nih, posisi server. Posisi server, saya besarkan ya, penting ini. Posisi server. Nah, gini, posisi server ini sangat penting. Coba kita buat analoginya lagi. Server ini posisinya sangat penting. Jadi yang sekarang ini kan seperti ini ya. Server itu dibagi menjadi 3 saat ini ya. Ini 1, ini ya koordinat ya, posisi server itu ada 3 lah. Bahasanya kayak gini. Ada 3. Begini. Nah, ini ada Indonesia. Jadi server kita berada di Indonesia. Ini Indonesia. Ini ya. Kemudian ada di tingkat Asia. Tingkat Asia. Ada juga satu lagi global, dunia gitu misalnya. Ibaratnya dunia. Dunia. Nah, ini penting, teman-teman harus tanya nih. Atau teman-teman pilih nanti di sana. Cara memilihnya nanti coba kita sedikit kasih ini ya. Nah, apa sih perbedaan antara Indonesia, Asia, dan dunia? Jadi semakin jauh website kita, server kita, maka jarak aksesnya juga semakin jauh. Jadi teman-teman kalau misalnya sesuaikan dengan target. Kalau target pasarnya, target audiennya adalah Indonesia, maka kita sarankan teman-teman pilih yang Indonesia. Biasanya ada di gedung cyber sana, di Kuningan. Banyak provider yang punya di sana kok. Kalau Asia, misalnya teman-teman targetkan pengunjungnya itu antara Indonesia, Malaysia gitu ya, Singapura dan lain sebagainya, teman-teman bisa pakai di Malaysia atau pakai Singapura. Banyak provider juga yang menyediakan. Nah, kalau dunia, teman-teman bisa pakai juga. Misalnya sudah sekelas websitenya sekelas dunia, diakses dari seluruh negara gitu ya, maka teman-teman bisa pakai server yang di dunia. Nah, bagaimana cara pemesanannya? Banyak sangat ini penyedia server, hosting servernya itu banyak sekali, Indonesia, Asia, atau dunia. Nah, tapi pertimbangannya adalah sesuaikan dengan target dari target dari pengunjung website kita itu
dikunjungi dari mana saja. Itu ya teman-teman ya. Ya, ini penting sekali posisi server. Jadi yang harus teman-teman perhatikan ketika membeli domain dan hostingnya salah satunya ya. Jenis hostingnya teman-teman harus paham. Sistem operasinya juga teman-teman harus paham. Dia pakai Linux atau pakai Windows atau pakai Mac, ada juga Mac OS juga ada. Tapi yang populer ini kita sarankan sih pakai Linux. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk membeli. Kalau harga saya kira tidak ada masalah karena tidak jauh berbeda dari yang lain. Yang paling utama fitur 3 ini, ya kan? Dia pakai SSD atau tidak, di space-nya dia bisa menampung berapa, kemudian posisi servernya ada di mana, gitu ya. Oke. Sekarang kita coba lihat contohnya. Contoh kita buat satu provider namanya Nmedia misalnya. Teman-teman bisa cek ya, banyak sekali ada Nmedia, ada rumah web, ada apa, banyak sekali. Bagaimana cara membedakan server Indonesia dengan server luar negeri? Coba kita lihat misalnya. Ini kita coba cek misalnya corporate gitu ya, 8 GB. Nah ini ada 10, ada US. Nah, teman-teman kalau diklik US, ini nanti akan berubah. Baik teman-teman, itu penjelasan dari kita, singkat ya. Nanti teman-teman bisa coba dan bisa tanya. Nah, bagaimana cara pemesanan domain dan hosting? Bagaimana cara pemesanan hostingnya? Nanti dikirim kemana? Nah, nanti hostingnya, user dan password hosting akan dikirim ke website teman-teman, ke email teman-teman yang terdaftar. Nanti bakalan teman-teman akan dapat email dari sana setelah pembayaran. Nah, nanti ada tips juga cara memilih. Kemarin kan sudah saya kasih tips ya, cara memilih untuk bagaimana cara memilih domain dan hosting. Salah satu providernya, supportnya, ya kan? Ya ini mungkin kita tambah nih, satu lagi nih. Ini penting nih, support. Support ini penting sekali karena kita bakalan banyak merepotkan dan banyak minta tolong kepada mereka. Maka teman-teman harus cek supportnya ini sanggup enggak untuk melayani kita. Kalau enggak ya udah tinggalkan saja, karena bakalan menyusahkan. Jangan sampai kita sudah pesen manis sekali kata-katanya, setelah kita pesen kemudian responnya lama, website ngedown, ada masalah, dia nggak mau menangani dan lain sebagainya. Nah itu tidak direkomendasikan. Maka teman-teman segera kontak supportnya, kemudian ditanya-tanya dan lain sebagainya seperti apa. Cara pemesanannya nanti akan dipandu oleh support masing-masing karena pasti bakalan berbeda. Oh iya bang, kalau kita mau beli domain hosting untuk luar negeri yang bagus di mana? Untuk yang luar negeri sekalian ya bisa di Bluehost, bisa di banyak ya. Nanti teman-teman bisa coba. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita nanti akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya tentang apa ya, materi selanjutnya kita kayak oh ya, tentang cPanel dan fiturnya. Jadi jika teman-teman sudah punya domain dan hosting, sudah membeli domain hostingnya, kita akan membedah singkat tentang fitur cPanel, kemudian cara loginnya, cara mengganti templatenya, kemudian fitur apa saja yang ada di cPanel. Nanti kita akan bedah setelah materi ini ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen request tutorial, tulis saja di kolom komentar ya. Terus ikuti video kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe.